Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang morfologi dan fisiologi buah dan biji. Maka dari itu, izinkanlah kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Saya Lulu Febiana, dan ada rekan-rekan saya yaitu Danang Agus Setiawan, Sabila Syahrani, dan Wulan Septi Kusuma Wardani. Tujuan pembahasan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian buah dan biji. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi buah dan biji. Yang ketiga, untuk mengetahui bagian-bagian buah dan biji. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui klasifikasi dari buah dan biji. Dasar teori, buah dan biji adalah bagian dari organ reproduksi tumbuhan tingkat tinggi. Buah hanya terdapat pada tumbuhan yang termasuk dalam divisi Angiospermae. Buah adalah suatu proses akhir yang dimulai dari penyerbukan atau penyarian. Buah dibedakan dalam dua jenis, yaitu buah semu dan buah sejati. Dikatakan buah sejati atau buah sebenarnya yaitu ketika buah tidak terhalangi oleh bagian-bagian buah yang ada, dan buah semu yaitu ketika ada bagian yang menghalangi atau membungkus buah yang sebenarnya, seperti contoh pada buah ciplukan. Bagian buahnya terhalang oleh kelopak bunga yang ikut tumbuh dalam proses pembuahan dan membungkus buah yang sebenarnya. Biji adalah organ perkembangbiakan bagi tumbuhan spermatofita. Pada Angiospermae, biji dibungkus oleh daun buah, sehingga dikenal dengan biji tertutup. Sedangkan pada Gymnospermae, biji tidak terbungkus oleh daun buah, sehingga dikenal dengan biji terbuka. Definisi buah. Buah, atau yang disebut juga dengan fruktus, adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah terbentuk setelah terjadi proses penyerbukan. Jika penyerbukan berhasil, di mana serbuk berhasil mencapai bakal buah, maka akan terbentuk buah dan biji. Fungsi utama buah yaitu sebagai pemencar biji tumbuhan. Klasifikasi buah. 1. Buah sejati. Buah sejati, menurut asal pembentukannya, dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu A. Buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal adalah buah yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah yang berisi satu biji atau lebih. Bunga sejati tunggal dibedakan lagi menjadi buah sejati tunggal kering atau yang disebut sikus dan buah sejati tunggal yang berdaging yang disebut juga carnosus. 1. Buah sejati tunggal kering atau sikus adalah buah sejati tunggal yang luarnya keras dan mengayu, seperti kulit yang kering. Buah sikus dibedakan menjadi 7 macam, yakni buah padi atau disebut juga karyopsis, yaitu buah yang berdinding tipis, mengandung satu biji, dan kulit buah berlekatan dengan kulit biji, contohnya yaitu Oryza sativa. Yang kedua yaitu buah kurung, atau disebut juga Asenium, yaitu buah berbiji satu yang tidak pecah. Dinding buahnya tipis dan berdampingan dengan kulit biji tetapi tidak berlekatan. Contohnya yaitu Mirabilis jalapa. Buah keras dalam kurung nub, yakni buah yang memiliki kulit buah yang keras dan kaku. Contoh Castanea argenti. 2. Buah keras bersayap dalam kurung samara, yakni buah keras yang memiliki alat tambahan berupa sayap. Contoh suku Dipterocarpacia. 3. Buah berbelah, yakni buah yang memiliki 2 ruang atau lebih. Tiap ruang berisi 1 biji dan jika pecah akan membentuk seperti buah kurung. Contoh Centella asiatica. 4. Buah kendaga dalam kurung rigma, yakni buah yang jika pecah masing-masing akan pecah lagi sehingga bijinya akan keluar. Contoh Ricinus communis. 5. Buah kotak, yakni suatu buah yang mengandung banyak biji, terdiri atas satu atau banyak daun buah. Jika masak lalu pecah, tetapi kulit buah yang pecah akan melekat pada tangkai buah sampai lama. Contoh Samania saman. 2. Buah sejati tunggal yang berdaging dalam kurung carnosus. Umumnya memiliki 3 lapis dinding buah, yakni dinding luar dalam kurung epikarpium, dinding tengah dalam kurung mesokarpium, dan dinding dalam
(Endokarpium). Namun dalam beberapa jenis hanya terdapat 2 lapis. Buah sejati yang berdaging terdiri atas 6 jenis, yakni 1. Buah buni (baka), yakni buah sejati yang berdaging hanya terdiri atas 2 lapis, contoh karika papaya. 2. Buah mentimun (pepo), yakni buah buni yang berasal dari 3 daun buah yang melekuk ke arah dalam dan selanjutnya melekuk kembali ke arah luar membentuk sekat-sekat semula, contoh Cucumis sativum. 3. Buah jeruk (Hesperidium), yakni buah buni yang berdiferensiasi membentuk 3 jenis lapis (flavido, albedo, dan edotesta), contoh Citrus sp. 4. Buah batu (drup), yakni buah yang memiliki 3 lapisan dinding buah yang keras seperti batu, contoh Coco nucifera. 5. Buah delima, contoh Punica granatum. 6. Buah apel (Ponum), contoh Pyrus malus. Buah sejati ganda. Buah sejati ganda adalah buah yang terbentuk dari satu bunga yang memiliki banyak bakal buah. Masing-masing bakal buah tumbuh menjadi buah tersendiri, lepas-lepas, namun akhirnya menjadi kumpulan buah yang nampak seperti satu buah. Buah sejati ganda dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Buah kurung ganda, contohnya yaitu Rosa sp. Yang kedua yaitu buah batu ganda, contohnya Rubus fraxinifolius. Yang ketiga, buah bumbung ganda, contohnya yaitu Miscelia campaka. Yang terakhir yaitu buah buni ganda, contohnya Annona muricata. C. Buah sejati majemuk. Buah sejati majemuk adalah buah sejati yang terbentuk dari bunga majemuk. Dengan demikian, buah ini berasal dari banyak bunga atau banyak bakal buah, yang pada akhirnya seakan-akan menjadi satu buah saja. Buah sejati majemuk dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Buah buni majemuk, yaitu buah yang berasal dari bunga majemuk yang masing-masing tumbuh menjadi buah buni, contohnya Ananas commosus. Yang kedua, buah majemuk, yaitu bunga yang berasal dari bunga majemuk yang tumbuh menjadi buah batu, contohnya yaitu Pandanus tectorius. Dan yang ketiga yaitu buah kurung majemuk, yaitu buah yang berasal dari bunga majemuk yang masing-masing tumbuh menjadi buah kurung, contohnya Helianthus annus. 2. Buah semu. Buah semu atau sering juga disebut buah tertutup, yaitu jika buah itu terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga itu yang justru menjadi bagian utama buah ini, atau lebih besar, menarik perhatian, dan seringkali merupakan bagian buah yang bermanfaat atau dapat dimakan. Sedangkan buah yang sebenarnya kadang-kadang tersembunyi. Buah semu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Buah semu tunggal, yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Pada buah ini, selain bakal buah, ada bagian lain. Pada buah ini, selain bakal buah, ada bagian lain bunga yang ikut membentuk buah. Misalnya, 1. Tangkai bunga pada buah jambu mete atau Anacardium occidental L. 2. Kelopak bunga pada buah ciplukan atau Physalis minima L. B. Buah semu ganda, yaitu jika pada suatu bunga terdapat lebih daripada satu bakal buah yang bebas satu sama lain dan kemudian masing-masing dapat tumbuh menjadi buah, tetapi di samping itu ada bagian lain pada bunga tadi yang ikut tumbuh dan merupakan bagian buah yang menarik perhatian dan seringkali berguna, contoh buah arbe atau Fragaria vesca. C. Buah semu majemuk, yaitu buah semu yang terjadi dari bunga majemuk tetapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja, contoh buah nangka atau Artocarpus integra Mer. Struktur biji. Biji tersusun atas 3 komponen, yakni 1. Kulit biji.
Kulit biji adalah bagian biji yang berasal dari selaput bakal biji atau integumentum. Pada tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae, kulit biji tersusun atas dua lapisan, yakni A. Lapisan kulit luar atau testa merupakan lapisan yang tipis, kaku, dan merupakan pelindung utama bagian dalam biji. B. Lapisan kulit dalam atau tegmen biasanya tipis seperti selaput dan seringkali disebut sebagai kulit ari. Pada Gymnospermae, kulit biji terdiri atas 3 lapisan, yakni A. Kulit luar atau sakrotesta biasanya tebal berdaging. B. Kulit tengah atau sklerotesta merupakan lapisan yang kuat dan keras dan berkayung. C. Kulit dalam atau endotesta biasanya tipis seperti selaput dan melekat pada biji. Isi biji. Biji atau semen adalah bakal biji atau ovulum dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Dari sudut pandang evolusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk pertumbuhan. Bagian-bagian tambahan pada biji meliputi A. Sayap atau ala, yakni alat tambahan pada biji yang digunakan dalam pemencaran oleh angin. Contoh, biji Moringa oleifera. B. Bulu atau kuma, yakni penonjolan sel-sel kulit biji yang berupa rambut-rambut. Contoh, Gossypium sp. C. Salut biji atau arillus. Contoh pada Duriozypentinus. D. Salut biji semu atau Arillodium. E. Pusar biji atau hilus, yakni bagian kulit luar biji yang merupakan berkas pelekatan dengan tali pusar. Contoh pada Vigna sinensis. F. Liang biji atau mikropili, yakni liang kecil bekas masuknya serbuk sari. Contoh pada biji Ricinus communis. G. Berkas-berkas pembuluh angkut atau chalaza, yakni tempat pertemuan introgumen dengan nucellus. Contoh, Vitis vinifera. H. Tulang-tulang biji atau rape, yakni tersusun tali pusar pada biji. Contoh, pada biji Ricinus communis. 2. Tali pusar atau furniculus. Tali pusar merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni atau plasenta. Jika biji masak, biasanya biji terlepas dari tali pusarnya. 3. Inti biji atau nukleus seminis. Inti biji adalah semua bagian biji yang terletak di dalam kulitnya. Inti biji terdiri atas 1. Lembaga atau embrio yang merupakan calon individu baru. 2. Putih lembaga atau albumen adalah jaringan yang berisi cadangan makanan untuk masa permulaan kehidupan tumbuhan. Fungsi buah dan biji. Bagi tumbuhan, buah berguna untuk melindungi biji, sedangkan untuk manusia dan hewan, buah dapat digunakan sebagai sumber makanan. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan utama karena biji mengandung calon tumbuhan